busway, cek sound elevated busway Blok M Ciledug. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia pemirsa, dan kami segera ingin melanjutkan lagi begitu dengan Wali Kota Tangerang. Di sini diskusi kita hangat sekali begitu ya. Mas Yoga belum ada suaranya juga nih. Boleh Mas nanti Mas memotong saya pembicaraan saya begitu. Mas Arif Wismansyah, Tangerang membutuhkan juga dana cukup signifikan, 3 digit nih. 100 miliar rupiah. Begitu ya. Untuk elevated busway Ciledug Blok M, normalisasi Situ Cipondo, serta normalisasi dan penataan Kalimoker Fart gitu. Sejauh ini itu sudah dibenahi nggak oleh APBD Anda sendiri begitu? 3 titik tersebut. Jadi begini, sebenarnya untuk Situ Cipondo, Sungai Mokerfat itu kan menjadi urusan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, hanya saja kita komunikasi dengan Kementerian PUPera untuk di Dirjen SDA itu hanya punya anggaran 5,6 triliun untuk urusan sungai dan danau se-Indonesia. Itu pusat ya? Pusat, kementerian. Nah, kita sendiri APBD kita tuh hanya 3,8 triliun. Itu 1 triliun urusan pendidikan, 500 miliar untuk urusan infrastruktur dasar dan lain sebagainya gitu. Jadi masih ke urusan-urusan rutin pembangunan yang ada. Sehingga kita menginginkan bahwa sekarang ini permasalahan yang terjadi di Kota Tangerang disebabkan juga oleh DKI. Misalnya ini kok semua jadi seragaman untuk nyalahin DKI ya Mas Yoga ya? Enggak, tadi soalnya Bang Pepet mengatakan begitu juga ya? Iya, begitu juga gitu. Karena DKI juga punya kepentingan ya, Bang. Betul. Lanjut. Karena memang itu jadi kan gini. Jadi masalah banjir misalnya di Tangerang, itu kan bottleneck-nya ada di wilayah DKI. Kayak misalnya Kali Angke, Kali Cantiga, Sungai Mokerfat. Nah, makanya pembenahan Kali Mokerfat tujuannya adalah mengurangi masalah banjir dan kemacetan yang ada di Daan Mogot, dan juga banjir yang ada di Kalideres yang seringkali kalau kita lihat curah hujan tinggi pasti itu depan Samsat DKI itu pasti kebanjiran. Nah, maka kita ingin meningkatkan kapasitas Situ Cipondo sehingga air bisa ditahan untuk dibuang ke Sungai Mokerfat. Nah, selanjutnya adalah persiapan untuk pembangunan elevated busway dari Blok M ke Ciledug yang sekarang tahun ini sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintah DKI. Nah, kita jangan sampai ketika pemerintah DKI membangun hanya sampai batas Kota Tangerang, judul Ciledugnya nggak nyampe begitu. Jadi masyarakat Tangerang yang mau ke DKI itu macet bottleneck di perbatasan itu. Karena ada yang mau naik ke atas, ada yang mau turun ke bawah. Selama ini di tahun 2014 sudah adakah bantuan hibah dari DKI untuk Tangerang? Ada, tapi tidak kita laksanakan. Kalau nggak salah anggarannya sekitar 5 miliar. Karena waktu itu baru dicairkan setelah kurang tidak dilaksanakan ini artinya dananya tidak terpakai begitu? Tidak terpakai. Tidak cukup, Bang. Iya, jadi waktunya nggak cukup karena waktu itu baru turun kalau nggak salah bulan September atau bulan Oktober ya. Sedangkan kita sudah itu kan harus dimasukkan di anggaran perubahan. Nah, jadi jadi pemerintah DKI terlambat untuk memberikan mencairkan dana itu kepada kita. Pemerintah DKI terlambat. Nah, sekarang ini kan terancam terlambat lagi begitu loh dengan kisruh yang terjadi antara dewan dengan eksekutif seperti itu di DKI. Anda cemas nggak dengan kondisi seperti ini? Ya, saya pikir kita serahkan itu kepada kesepakatan yang ada antara pemerintah Pemprov DKI dengan pemerintah Pemprov DKI yang di dalamnya ada eksekutif dengan legislatifnya seperti itu. Jadi kalau memang dana itu diberikan, pemerintah Kota Tangerang siap membantu permasalahan-permasalahan yang ada di DKI yang bisa disolusikan dari Tangerang. Artinya kalau misalnya pun tidak segera cair pun juga nggak ada ruginya juga buat kita, nggak ada masalah. Hanya saja itu akan sangat membantu dua wilayah. Baik masalah DKI sendiri maupun masalah Tangerang sendiri, seperti kemacetan, masalah banjir dan lain sebagainya. Jadi ini kan sebenarnya programnya win-win solution. Pemerintah kota nggak punya keterbatasan anggaran, pemerintah DKI punya anggaran, dan yang masalahnya memang datang dari berbagai penjuru lagi DKI. Iya, begitu. Bang Pepen seneng banget pagi ini kayaknya nih begitu ya. Sebelum mungkin Mas Yoga bisa menanggapi ini gitu ya Mas Yoga ya. Sambil nanti kita akan dihadirkan visual terbaru. Bang Pepen mohon izin Bang Pepen. Ini ada visual real time terkini dari salah satu titik di Bekasi begitu di kawasan Jaka Sampurna. Mungkin Mas Yoga bisa mengomentari statement dari Bapak ini mungkin. Yang pertama mungkin jangan sampai disalahkan semuanya di Jakarta lah. Utamanya tidak hanya di Jakarta tapi juga di Bodetabek. Kemudian yang kedua, memang kisruh anggaran dari APBD 2015 ini akan berdampak terhadap pengurangan masalah-masalah sebenarnya. Kita tahu masalah utama kita kan banjir sama kemacetan gitu kan. Artinya itu juga sangat terkait dengan Jakarta dan Bodetabek ya. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman tahun lalu tidak bisa terbayarkan atau tercairkan gara-gara waktu yang tidak cukup, maka ini harusnya menjadi masukan bagi Pemprov DKI dan juga DPRD ya, supaya dalam waktu minggu ini bisa segera diputuskan dengan bijak. Kenapa Mas Arief? Karena kalau sampai dengan minggu ini kita deadlock lagi, kemudian akan keluar pergub menggunakan APBD 2014, maka
maka artinya rencana hibah untuk Bodetabek akan yang angkanya 2,4 triliun rupiah begitu. Saya senang kalau APBD pakai Pergub. Wah, Kota Bekasi tidak masuk sampah karena DKI tidak punya kemampuan untuk ini Anda mengancam maksudnya? Anda mengancam Bang Pepen? Artinya kan satu hari 6 ton loh itu. Mohon maaf, 6.000 ton. Jadi maksudnya apa di sini maksudnya? Bersih Kota Bekasi. Tapi Jakartanya menjadi kota tumbuh sampah. Bersih karena Anda sudah melarang atau menstop tidak ada kiriman sampah dari DKI begitu. APBD-nya dijadikan Pergub karena hanya belanja wajib. Kok jadinya jadi kayak ancam mengancam begitu. Ini luar biasa ini. Ini sebenarnya bukan mengancam-mengancam. Tapi kita lihat itu realitanya seperti itu. Artinya APBD ini Anda juga mengancam biar nanti Dan Mogot tetap banjir seperti itu. Intinya kita rasanya kita tuh semua harus berpikir bijak lah. Ini kan buat kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat dikorbankan. Kami seperti daerah yang ada di sekitar Jakarta seperti ini, kita juga berupaya membantu pemerintah Provinsi DKI untuk mengurangi kemacetan. Misalnya ada 6,5 juta masyarakat Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, itu yang harus kalau misalnya keluar kota ke Gambir dan ke Senen. Nah, kita usulkan ada stasiun. Anda menyindir saya karena saya salah satunya di antara itu. Oke, terus lanjut. Kita mengusulkan di Kota Tangerang karena nanti ada kereta ekspres dari Jakarta, dari Sudirman Tangerang ke bandara. Itu kita akan membangun stasiun antar kota di Kota Tangerang. Jadi orang nggak perlu lagi masuk DKI. Itu konsep Anda. Konsep kita. Nah, itu salah satu bagian dari kerjasama. Artinya tanpa ada hibah atau tidak Anda bisa melaksanakan itu. Dan kita terus berupaya karena memang semangatnya ini semangat megapolitan. Tapi itu tidak punya implikasi terhadap DKI. Tidak luar biasa. Tapi kalau sampah, APBD tidak disangka. Berapa ton Bang Pepen? Satu hari itu 6.500 ton. Didengarkan mudah-mudahan dengan legislatif dan eksekutif di DKI. DPRD dan 106 anggota DPRD provinsi dan gubernur, tolong pikirkan ini begitu. Mas Yoga lanjutkan Mas Yoga. Jadi begini. Tambahannya untuk Bekasi sendiri kan 60% warga Bekasi itu kan setiap hari ke Jakarta menjadi pelaju. Nah, Tangerangnya pun juga begitu. Betul. Nah, kan tadi juga lebih dari berapa 6,5 juta ya. Iya, wilayah Tangerang area itu bukan angka yang kecil lah ya. Jadi menurut saya ini harus menjadi pertimbangan 3 faktor, Mas. Yang harus pertama kita bicara soal yang paling penting di depan mata ini sampah sebenarnya kan. Jakarta begitu sampahnya ditutup, hari itu juga akan ribut sebenarnya. Nah, ribut itu 1,8 meter kubik, 1,8 juta meter ribu kubik. Kedua pasti masalah kemacetan dalam waktu dekat. Artinya ini infrastruktur transportasi pun harus jadi pertimbangan. Yang ketiga tentu dalam waktu dekat adalah banjir. Nah, kalau memang kita mau bersama ini duduk bersama ya. Saya duduk posisi bersama, apalagi bukan ngancem kan, Mas? Bukan. Mitra ini kita bicara mitra ya. Dan kita juga mencari solusi bersama sebenarnya. Posisinya bukan sebagai pendukung ya tadi ya. Kalau mitra bahwa Bekasi dan juga Tangerang sebagai mitra, maka ini harus menjadi pertimbangan penting juga bagi Pemprov DKI Jakarta untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Karena yang dikorbankan tidak hanya warga Jakarta ini, tapi warga Bodetabek jadi pertimbangan. Nah, di sini juga peranan dari Pak Wali berdua ikut mendukung supaya mendinginkan suasana nih tadi. Ya, kalau tadi mengancam ini sebenarnya agak memanaskan sih. Kira-kira dingin nggak Mas? Kalau memberikan gambaran, kami memberikan gambaran karena implikasinya luar biasa. Iya, pasti. Permasalahan yang ada di DKI masalah kami juga sebenarnya. Seminggu sampah tidak diangkut dari DKI. Warga Jakarta pasti mogok. Presiden pun juga akan darurat nasional. Bahasa Anda pagi ini bersayap sekali Bang Pepen ya. Sampai ada presiden juga di bawah dalam hal ini begitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Negara. Di next segmen masih kami akan hadirkan informasi langsung dari kawasan Bundaran HI. Tetaplah bersama kami.